Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LBH AP PP Muhammadiyah ke Baris Krim Polri dalam rangka berkaitan dengan adanya laporan kami sebelumnya ke Propam. Kemudian LBH AP PP Muhammadiyah juga akan menanggapi tentang proses yang dilakukan oleh Polri terkait dengan pagar bambu yang heboh itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Gufroni. Kepada Pak Gufroni persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dua hal ya. Yang pertama bahwa memang hari ini tadi kami telah koordinasi terkait dengan pengaduan kami beberapa hari yang lalu ke Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesional dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi. Dalam hal ini adalah AKP Yan Hendra. Ya, mudah-mudahan pengaduan kami bisa ditindaklanjuti oleh Propam dan yang bersangkutan bisa dikenai sanksi keras berupa pemecatan tidak hormat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kami ingin menanggapi berita hari ini ya, bahwa Kejaksaan Agung mengembalikan berkas dari Barreskrim Polri terkait dengan kasus pagar laut. Yang menariknya adalah di dalam pengembalian berkas itu ada petunjuk-petunjuk di mana bahwa kasus pagar laut ya secara lebih spesifik adalah pemalsuan HGB. Ya, dan HM yang menetapkan 4 orang tersangka. Dalam hal ini Kepala Desa Kohod Bapak Arsin, lalu ada Sekretaris Desa Ujangkarta dan 2 orang lagi yang berprofesi sebagai pengacara, bahwa itu ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi ya, tindak pidana korupsi. Jadi bukan semata-mata kasus pemalsuan HGB, tetapi ini ada praktek, dugaan praktek gratifikasi dan suap dalam kasus pemalsuan HGB ini. Yang menariknya adalah bahwa ini perlu juga untuk memeriksa pihak-pihak lain, pejabat-pejabat lain yang diduga menerima aliran uang dari pengembang. Karena di dalam berita yang kami baca bahwa ini juga ada indikasi keterlibatan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pemalsuan ini adalah terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk. Dalam hal ini adalah Tropical Coastline. Jadi clear bahwa kasus ini bukan semata-mata kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan hanya 4 orang, tetapi ini adalah dalam rangka untuk kepentingan pengembang Pantai Indah Kapuk 2 ya, dan oleh karenanya kami minta dalam kesempatan ini kepada Barreskrim Polri untuk mengusut secara tuntas aktor intelektual di balik kasus pemalsuan HGB dan kasus pagar laut yang dulu kita pernah adukan pada tanggal 17 Januari yang lalu, bahwa ada 7 nama yang diduga terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah Ali Hanafi Lijaya, itu harus diperiksa ya. Kemudian adalah Engtun alias Ahmad Gojali, lalu Mandor Mehmet ya, dan yang lainnya, sehingga tidak hanya kepada 4 orang yang dijadikan tersangka. Jadi oleh karenanya maka pelimpahan berkas dari Barreskrim ke Kejaksaan Agung menurut kami adalah prematur. Ini tergesa-gesa yang seakan-akan hanya untuk menutup bahwa kasus ini hanya melibatkan 4 orang tersangka. Padahal kita yakin bahwa masih banyak pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pemalsuan HGB ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditambahkan lagi? Apakah ditambahkan masalah pagarnya sendiri bagaimana?
Ya, soal pagar laut ini kan memang belum diperiksa, ditangani oleh pihak Barreskrim. Yang ditangani itu kan hanya terkait dengan pemalsuan HGB-nya saja. Dan kami yakin bahwa dari kasus pagar laut itu sebenarnya bisa ditelusuri aktor intelektual yang sebenarnya. Siapa dalangnya di balik ini, karena pagar laut ini adalah sebagai titik awal untuk terjadinya reklamasi yang dilakukan oleh Pantai Indah Kapuk II. Sehingga kami merasa punya kewajiban moral untuk juga agar kasus ini bisa diangkat kembali ke publik dan menjadi perhatian kita bersama. Demikian. Yang tadi yang diadukan ke Propam itu apa ya? Kalau Propam itu kan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi terkait dengan masalah kasus perampasan tanah milik Haji Fuad Effendi Darkasih seluas 200 hektar yang penuh rekayasa, penuh intimidasi, dan kami yakin bahwa Propam bisa bekerja secara profesional, bisa melakukan penyelidikan, dan bisa menjadikan oknum ini untuk bisa diberhentikan secara tidak hormat dari anggota polisian. Oh, jadi bersih-bersih ini ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Gufron sebagai Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.